Pastikan putra-putri Anda mendapatkan pendidikan terbaik dengan fondasi iman Kristiani. Bergabunglah dengan keluarga besar BPK Penabur Jakarta dalam selebrasi pembukaan pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Penabur spektakuler. Sabtu 12 Agustus 2023 mulai pukul 8 pagi hanya di Sekolah BPK Penabur Jakarta tujuan Anda. Nikmati 7 benefit istimewa, diantaranya Alumni Reward, GKI Membership, dan GKI Membership Plus yang membuat BPK Penabur semakin dalam jangkauan. Makin cepat mendaftar, makin banyak keuntungannya. Hubungi Sekolah Penabur tujuan Anda atau WhatsApp di 0878 2020 0031. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Stanley Kurniawan, anggota Westminster Presbyterian Church Perth, dengan Saudari Selin Harlan, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 9 September 2023, dilayani oleh Westminster Presbyterian Church Perth. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kedua, pertemuan orang tua ASM. Pada hari Minggu 27 Agustus 2023, akan diadakan pertemuan orang tua ASM setelah kebaktian sekolah minggu di kelas sekolah minggu. Kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk dapat hadir dalam pertemuan ini. Yang ketiga, seminar TPK. Siapa saja yang bisa menjadi ahli waris, apa saja yang harus diwariskan, dan apa saja yang harus kita ketahui. Yuk, Bapak Ibu jemaat dan simpatisan hadir dan daftar segera dalam seminar serba-serbi warisan yang diadakan pada Sabtu 2 September 2023 pukul 9 di GKI Gading Indah dengan pembicara Bapak Edward S. Wiryo Martani SHMKN. Mari kita lihat video pendek berikut ini. Hai warga jemaat Gading Indah, saya mau cerita. Tetangga saya yang di sebelah sana rada jauh, itu berantem masalah warisan. Padahal bapaknya baru saja dilarung. Kan saya jadi bingung, warisan kok jadi buat berebutan. Saya juga mau memberikan warisan, yaitu blangkon. Ini blangkon antik loh ini, ya, udah lama. Dulunya dipakai oleh Raja Gading yang pertama. Tahu harganya 300 miliar. Kalau saya kasihkan ke anak pertama, yang kedua mungkin bisa marah. Kalau yang kedua, yang pertama bisa marah. Jadi tambah bingung saya sekarang. Dan tetangga saya yang di sebelah sana menolak warisan. Saya tanya ke dia, "Nep, kenapa tolak warisan? Kan enak dapat warisan." "Enak apanya? Tahu nggak warisannya apa? Hutang." Waduh, hutang bisa diwariskan ternyata. Nah, saya tambah bingung lagi sekarang. Mau apa ya? Yes, aku dapat solusinya. Ternyata nanti tanggal 2 September, Tabita mengadakan serba-serbi warisan. Pembicaranya Pak Edward, panggilannya Pak Edo. Motivatornya Pak Eko. Terus MC-nya Bu Erika. Komplit 3 orang itu, ya. Ingat ya, jam 9 mulainya tanggal 2 September. Datang, kita registrasi, ngobrol sama teman-teman dulu, ada camilan. Bye. Sebentar. 2 September jam 9 di Gading Indah. Sekarang daftar ya.
Oke, bye-bye. Warta Jemaat yang keempat, Panitia Emeritasi Pendeta Roni Nathanael mengajak para jemaat untuk berpartisipasi menjadi sponsor dana untuk terselenggaranya kebaktian emeritasi yang akan dilaksanakan tanggal 6 November 2023 mendatang. Dalam bentuk 6 pilihan paket ucapan yang akan dicetak dalam bentuk buku acara. Untuk pilihan paket, Bapak Ibu dapat melihat tayangan video berikut ini. Halo Pak Santo, apa kabar? Halo Bella, terima kasih doanya, saya sehat-sehat aja. Puji Tuhan. Pak, itu loh Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih urusan soal penggalangan dana ya. Nah, sampai sejauh mana nih Pak sekarang? Puji Tuhan, kami sudah mendapat dukungan dari beberapa jemaat dan mereka sudah memberikan barang untuk mendukung acara ini. Oh, syukur Kami Pak. juga telah membuat undangan untuk acara dan poster guna broadcast ke jemaat gereja yang lain. Syukurlah Pak, sudah ada respon dari beberapa jemaat ya untuk Betul. masalah penggalangan dana ini. Betul. Nah, kebetulan nih Pak Roni datang Pak. Kita barusan ngomong soal nanti dana penggalangan dana emeritasi Pak Roni. Oh, terima kasih banyak ya untuk semua dukungan dengan berbagai bentuknya dari ibu bapak saudara-saudara. Saya sangat bersyukur saya boleh menjadi bagian dari komunitas yang luar biasa ini. Iya Pak Roni, kan Pak Roni tuh udah lama ya berkontribusi di Gading Indah. Jadi selayaknya lah kami memberikan apresiasi jadi yang akan diadakan di dalam kebaktian emeritasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Ya. sebagaimana beberapa lalu itu diberitakan di warta bahwa kami akan mengadakan penggalangan dana untuk malam kebaktian emeritasi Pendeta Roni. Adapun bentuk donasi akan disajikan dalam buku acara. Dalam buku acara itu, Bapak Ibu dapat memberikan ucapan selamat. Panitia telah menyiapkan 6 paket pilihan desain ucapan selamat. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satunya yang paling cocok. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Panitia Emeritasi. Setiap donasi yang diberikan sangat berarti untuk terlaksananya acara tersebut. Akan di meja penyambutan. Kelima, website gkigi.com kini hadir dalam tampilan baru yang lebih fresh dan akan terus berkembang. Bapak Ibu dapat melihat acara yang akan datang, e-book yang berisi lapak jemaat dan formulir-formulir, warta jemaat online, serta renungan harian, sapaan gembala, dan syafaat malam. Ditunggu perkembangan lainnya, jangan sampai ketinggalan. Warta Jemaat yang keenam, mari beralih ke Alkitab edisi TB2. Mulai hari Minggu 27 Agustus 2023 sampai 24 September 2023, GKI Gading Indah akan membuka stand penjualan Alkitab TB2 dan buku-buku rohani di Gading Indah dan Penabur, kebaktian umum pertama sampai ketiga. Majelis Jemaat juga melakukan pengumpulan Alkitab TB lama yang layak pakai untuk disumbangkan ke gereja di pelosok melalui Yayasan Komunitas Bersama YKB,
Mari bawa Alkitab TB lama ke gereja. Yang ketujuh, donor darah akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2023 jam 8 di RW 012. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema GKI Gading Indah, GKI sebagai Gereja Persekutuan yang Misioner akan dipimpin oleh Pendeta M. Suryadi, GKI Cikarang. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Marilah bersorak-sorai bagi Sang Raja Gereja yang kasih setianya melebihi segala sesuatu. Hai umat Allah, marilah kita bersorak-sorai bagi Raja kita dengan nyanyikanlah nyanyian baru. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.
Penolong kita dalam nama Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang pelihara umat ciptaannya dulu kini sampai selamanya. Damai sejahtera Allah menyertai kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, para anggota jemaat dan simpatisan GKI yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita semua patut mengucap syukur di ulang tahun yang ke-35 GKI pada saat ini. Kita mengalami berkat, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Pertama, situasi pandemi COVID-19 sudah dinyatakan selesai, sehingga kita boleh melakukan aktivitas secara normal. Sekalipun situasi belum benar-benar pulih, kita menatap dengan pengharapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Pada hari ulang tahun GKI kali ini, pertukaran pelayan kebaktian secara tatap muka sudah bisa dilakukan kembali. Semoga kehadiran pendeta dari jemaat lain boleh berbagi cerita dan pengalaman untuk kebaikan pelayanan kita bersama. Kedua, kita juga bersyukur setelah melalui proses yang panjang, amandemen tata gereja dan tata laksana GKI telah diselesaikan dan diberlakukan mulai tanggal 27 Agustus 2023. Yang ketiga, kita bersyukur untuk beberapa bakal jemaat yang akan dilembagakan sebagai jemaat GKI pada tahun ini. Masih ada banyak pekerjaan yang perlu kita kerjakan, baik dalam ruang lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode. Marilah kita saling mendukung dalam doa dan bersinergi dalam karya. BPMS GKI beserta seluruh badan pelayanan sinode GKI memohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kami emban. Selamat ulang tahun yang ke-35 Gereja Kristen Indonesia. Kiranya Allah Trinitas senantiasa menolong dan memberkati GKI, serta menjadikan GKI sebagai gereja yang misioner untuk menghadirkan kebaikan dan berkat bagi Indonesia, bahkan dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, di momen yang berbahagia ini, kita kembali diingatkan tentang jati diri kita sebagai gereja. GKI hadir sebagai sebuah persekutuan yang misional,
yang dipanggil Allah untuk menjadi mitranya dalam mengerjakan karya Allah di dunia. Namun demikian, belum sepenuhnya kita mengerjakan bagian kita. Bahkan kadang terlena dengan apa yang ada. Oleh karenanya, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah Trinitas, Allah persekutuan, selaku umat-Mu kami memahami dan menyadari tugas dan panggilan kami sebagai gereja. Namun demikian kami mengakui bahwa kerap kali kami kurang sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan panggilan itu. Engkau ingin kami hadir sebagai persekutuan yang misioner, yang merangkul dunia dengan cinta-Mu. Namun demikian persekutuan kami seringkali menjadi eksklusif, bahkan kadang diwarnai oleh ketidakharmonisan. Perbedaan yang harusnya kami terima sebagai sebuah kekayaan, kadang kami jadikan sumber perselisihan. Keberagaman yang harusnya dapat membentuk harmoni yang indah, kadang kami jadikan alasan untuk enggan melangkah. Alih-alih menyediakan telinga untuk saling mendengar, kami lebih suka melontarkan perkataan yang menyakitkan. Alih-alih menjadi sahabat yang saling menguatkan, kami kerap memilih untuk memojokkan mereka yang berseberangan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah kepada kami hati yang penuh cinta seperti-Mu, agar kami dimampukan menjadi duta-duta kasih-Mu yang senantiasa membagikan cinta dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita akan bernyanyi dari PGJ 37, Bila Ku Renung Dosaku. Bila
Bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan telah diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan telah diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jikalau Kristus menolongku, apakah tugas panggilanku? Kau fakir miskin berapakah? Siapa menyelamatkannya? Sang Kristus
Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan yang oleh kasih setianya mengaruniakan kehidupan bagi kami sebagai anak-anak Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan pengampunan dosa yang kami nikmati, yang kami terima pada saat ibadah kami. Terima kasih untuk pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan penyatuan GKI, dan kami saat ini ikut merayakannya ulang tahun penyatuan GKI yang ke-35. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi GKI dalam menjalankan atau mengerjakan misinya di dunia. Kiranya Roh Kudus juga berkenan membekali kami untuk meneruskan dan melanjutkan misi yang masih Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kami, supaya gereja-Mu dimanapun menjadi berkat, baik individu anak-anak-Mu dan dalam persekutuan gereja. Kami menjadi berkat bagi banyak orang dan semua orang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan firman pagi ini. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yesaya 51 ayat pertama sampai 6. Yesaya 51 ayat pertama sampai 6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang darinya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu yang darinya kamu digali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkatinya dan membuat dia menjadi banyak. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Eden dan padang belantaranya seperti kebun Tuhan. Di situ terdapat kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan bunyi lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan dariku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka menanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Senap hati di hadapan para
Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulutmu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalanmu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap mau melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain. Ku kan bermazmur bagi-Mu Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian sabda Tuhan. Kepada Allah. Pembacaan Kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Demikianlah saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu
Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang percaya serta memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Shalom umat Tuhan terkasih. Sebelumnya saya mengajak kita untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-35 GKI yang sudah menyatu dan mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan dan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan dan pelaksanaan misi gereja yang ditunaikan oleh semua jemaat GKI sampai saat ini. Dalam rangka peringatan ulang tahun penyatuan GKI yang ke-35 ini, firman Tuhan yang menyapa kita untuk mengingatkan kita GKI adalah gereja sebagai persekutuan yang misioner. Minta tolong untuk ditayangkan materi yang sudah dipersiapkan. Ya, sudah, terima kasih. Dengan bacaan Alkitab dari Yesaya 51 tadi, ayat 1 sampai 6, Roma 12 ayat 1 sampai 8, dan kitab Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Kita awali dengan pemahaman sederhana, dan tentu yang sudah sebagian kita miliki ya pemahaman itu mengenai makna sebagai gereja yang misioner itu bagaimana sih? Kalau saya memahaminya, gereja yang misioner itu adalah gereja yang menyadari memahami dengan baik, tetapi terlebih adalah melaksanakan misi yang dipercayakan oleh Tuhan. Gereja yang menyadari, memahami, dan melaksanakan misinya di gereja, di dunia ini. Ngomong-ngomong, masih ingat dan masih paham mengenai misi gereja apa saja saudara-saudara? Yang biasa dinamakan tritugas panggilan gereja? Ada dari penetua di sini yang barangkali ingat atau pro kantor? Ya, betul Pak. Tadi apa Pak? Ya, diakonia, apa? Marturia. Satu lagi, koinonia. Ya, betul ya. Tepat sekali. Jadi ada sebagian yang sudah agak samar-samar, perlu diingatkan kembali ya. Ada 3 tugas pokok gereja, yaitu koinonia, persekutuan ya. Kemudian diakonia, dan yang ketiga adalah marturia.
Koinonia ini pengertiannya adalah membentuk, ya, memelihara, dan membangun persekutuannya sebagai tubuh Kristus. Misalnya dapat kita baca dari 1 Korintus 12 ya, ayat 12 sampai dengan 27. Ya. Baik sebagai tubuh Kristus itu dalam relasi kita dengan Tuhan, Tuhan adalah kepala gereja, ya, maupun dalam relasi kita dengan sesama anggota, kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Kalau dalam relasi dengan Tuhan, Tuhan kepala gereja, maksudnya adalah Tuhan itu pemimpin, pemilik, dan penguasa yang terus menuntun kehidupan gerejanya. Ya. Sedangkan sesama anggota kita terpanggil untuk saling mengasihi, saling melengkapi, saling mendukung, dan saling mendoakan. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Lalu diakonia, ya, diakonia itu pelayanan. Sebenarnya kalau diakonia dari kata asalnya itu terjemahan sederhananya pelayanan meja, saudara-saudara. Jadi hamba-hamba, pelayan-pelayan yang melayani meja, mempersiapkan makanan dan minuman bagi tuannya manakala sang tuan itu datang. Ya. Tetapi dalam makna kekinian, ya, diakonia itu adalah pelayanan kasih dalam bentuk dan berupa, ya, kesejahteraan. Tujuannya supaya terpenuhnya kesejahteraan semua orang beriman, yaitu tujuannya. Adapun realisasi pada masa kini, pelayanan diakonia itu cukup beragam. Kalau zaman dulu memang adalah makanan dan minuman saja, ya, terbatas pada kesejahteraan tertentu. Tapi pada masa kini bisa juga bantuan pangan, sandang, dan papan. Ya. Papan itu misalnya kalau ada anggota jemaat yang rumahnya sangat sudah tidak layak, perlu untuk direnovasi, tidak ada dana, nah gereja ikut membantu, ya, ikut membantu untuk pembangunan supaya lebih layak untuk digunakan. Ada bantuan dana pendidikan, ada bantuan suasana duka cita, perkabungan, ya, tanda duka cita, kadang-kadang juga memberikan santunan berupa peti jenazah ataupun biaya untuk pemakamannya itu ditanggung gereja kalau memang anggota jemaatnya sama sekali tidak mampu, ya. Kalau di tempat kami masih ada saudara yang seperti itu, ya, ada beberapa walaupun mungkin tidak dalam jumlah puluhan, tetapi selalu tetap ada. Ada pelaksanaan donor darah dan bantuan biaya pengobatan, ya. Itu pada masa kini. Lalu jenis yang ketiga adalah marturia, tugas kesaksian. Tugas kesaksian ini bisa mengenai Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang tadi kita baca dalam Matius pasal 16. Sebagai pengenalan dan pengakuan iman, Rasul Petrus mewakili teman-temannya mengenai Yesus Kristus. Menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, kalau kamu sendiri, menurut kamu sendiri siapakah aku? Dan Petrus pada saat itu menyatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Alkitab memberikan satu kejelasan yang definitif, yang sangat tegas, ya. Yang diurapi, Mesias itu yang diurapi, Kristus itu yang diurapi, itu artinya diangkat dan disahkan. Nah, disahkan dan diangkat sebagai apa? Karena pada zaman dulu sebelum Yesus Kristus datang, ya, ada beberapa yang diurapi. Misalnya adalah raja. Raja itu diurapi, diangkat dan disahkan sebagai raja. Juga nabi, ya. Nabi Elisa itu diurapi oleh Elia misalnya untuk menjadi nabi penggantinya. Nah, di dalam perjanjian baru Yesus Kristus itu kalau diurapinya secara Alkitabiah itu ada 3 kalimat istilah pentingnya itu, yaitu sebagai anak Allah. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Yang kedua adalah sebagai Tuhan, ya, dan juru selamat yang ketiga. Ini terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Ya.
Ketika malaikat menyampaikan kabar baik kepada kaum gembala, jangan takut sebab sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu ya juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini hanya ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Kalau di kitab suci agama yang berbeda, saudara, itu mungkin ya sedikit banyak menceritakan tentang Yesus Kristus walaupun mungkin dengan nama yang berbeda, nama dari bahasa yang lain ya. Tetapi tidak tegas, tidak ada kejelasan ya. Dia sebagai hamba Allah, sebagai nabi, sebagai rasul itu misinya apa? Misinya bagaimana? Tapi kalau Alkitab itu jelas, sebagai Tuhan dan juru selamat, dan untuk mewujudkan itu Allah telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini yang penting saudara-saudara dalam keimanan kita. Tugas marturia juga dalam bentuk pemberitaan Injil Kristus, pemberitaan firman Allah. Dilaksanakan baik melalui kata-kata ya, seperti khotbah, seperti cerita sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ya. Tapi juga perbuatan baik sebagai ketaatan kepada Tuhan. Dalam bentuk juga perform, penampakan atau perwujudan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Maupun juga di dalam pelayanan kasih. Nah saudara-saudara, tritugas panggilan gereja ini diutarakan ada 3 jenis, yaitu bukan untuk pemilahan yang tajam. Juga bukan berarti berdiri sendiri masing-masing. Karena ketiga-tiganya ini merupakan kesatuan integral, saudara. Jadi tidak bisa dipisah-pisah, saudara-saudara. Contohnya ibadah kita memang menonjolnya, kalau ibadah kita yang menonjol itu adalah koinonia, persekutuan bersama-sama, persekutuan untuk memuji Allah, memuliakan Tuhan, ya, menyatakan syukur kita. Tapi di dalam ibadah kita ini nanti juga ada yang namanya diakonia, persembahan yang saudara berikan dalam kantong kolektor nanti itu antara lain juga untuk kesejahteraan, baik itu kesejahteraan hamba Tuhan, kesejahteraan TU, ya, kesejahteraan karyawan, kesejahteraan bagi anggota jemaat yang memang layak untuk dibantu ya dalam bentuk sembako misalnya atau bantuan rutin dalam bidang pendidikan. Jadi saudara pada saat membangun atau membina persekutuan itu sekaligus dalam ibadah ini melaksanakan apa? Tugas tugas diakonia. Di mana letak marturianya? Marturianya ada ya. Itu tadi pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ya, kesaksian Tuhan adalah penolong yang setia bagi kehidupan kita. Marturianya di mana? Ketika karikma, pemberitaan Injil seperti ini, pemberitaan Injil, pemberitaan firman disampaikan. Ya. Karikmanya di mana? Ketika kita berdiri bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pengakuan iman itu karikma, saudara. Itu adalah pemberitaan Injil sebenarnya. Ya, walaupun pada awalnya itu sebagai apologit, ya, sebagai rumusan teologia untuk melawan, untuk membantah, untuk mematahkan serangan-serangan ajaran bidat yang menyesatkan. Ya, tetapi sebenarnya itu adalah rangkuman isi iman Kristen. Di dalamnya ada pengakuan kesaksian iman ya tentang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Allah Bapa memelihara kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh penolong. Ya. Namun selain tritugas panggilan gereja ini, nah ini saya menambahkan saudara ya, yang memang jarang untuk diutarakan. Ada aspek-aspek penting ya yang terus dilakukan gereja dan itu sangat berguna untuk menunjang bagaimana pelaksanaan tritugas panggilan gereja ini. Pelaksanaan yang baik itu sangat ditentukan oleh aspek-aspek penunjang ini saudara. Aspek penunjang itu adalah satu, pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat adalah ketika pimpinan gereja, majelis menyusun dan melaksanakan berbagai program pembinaan bagi umat Tuhan secara berkesinambungan. Tujuan dari pembangunan tubuh Kristus ini adalah
umat, semua anggota jemaat, semua warga gereja ya, menyadari dan mempunyai semangat, menyadari dan mempunyai motivasi, dan benar-benar melaksanakan tridugas panggilan gereja itu baik secara pribadi maupun dalam kebersamaannya sebagai gereja Tuhan. Kedua, aspek penunjang yang lain itu adalah manajerial dan leadership. Dalam bacaan kedua kitab surat Roma tadi 12 ayat 8 itu ada leadership yang sangat kuat, saudara-saudara. Ya. Misalnya salah satu karunia pelayanan. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Barang siapa yang melayani, hendaklah ia melayani. Maksudnya melayani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh memberi pelayanan yang terbaik. Ini adalah manajerial, saudara. Manajerial itu adalah memanage, menggunakan dan mengelola ya berbagai karunia-karunia pelayanan yang Roh Kudus berikan kepada gereja, dan gereja tidak mengabaikannya, tetapi menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan kehendak Allah. Ya. Lalu apa pentingnya? Ya, pentingnya manajerial dan leadership ini adalah untuk mengarahkan ya, pengarahan bagi umat ke arah dan mencapai tujuan dalam realisasi tridugas panggilan gereja tersebut. Kedua, terpenuhnya aspek strategis yang tepat guna, efisien dan efektivitas. Ya, terpenuhnya efisiensi dan efektivitas. Ya. Memang ada orang yang kritis menanyakan apakah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu perlu enggak berbicara soal efektivitas dan efisiensi. Kalau menurut Bapak Ibu perlu enggak Bapak Ibu? Kalau enggak perlu artinya ya enggak perlu memanage keuangan gereja dan sumber daya dan waktu yang ada. Ya. Kalau enggak perlu begitu ya. Kalau menurut hemat saya perlu walaupun tidak mutlak dan tidak selalu. Ya. Ketika misalnya contohnya ya tentang efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu tepat guna, efektivitas itu berguna, berdaya guna ya. Efisiensi itu berhemat ya, efisien, tidak pemborosan gitu lawannya. Tuhan marah kalau satu talenta itu tidak dikelola dengan baik, waktu yang ada tidak digunakan dengan baik ya, tidak tepat guna, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, satu talenta dipendam, Tuhan marah sama hamba itu, malah dihukum itu. Ya, itu berbicara soal apa? Efisiensi dan efektivitas. Ya, itu. Berbagai anggota tubuh diberi karunia yang berbeda-beda menurut Roma pasal 12 ayat 6-8 tadi ya, Bapak Ibu ya. Itu berbicara soal pendayagunaan tentang karunia-karunia pelayanan yang Tuhan berikan. Apakah nubuat? Ya, apakah menjadi pemimpin yang rajin? Jangan pemimpin yang enggak rajin, yang malas. Waktu yang ada disia-siakan, enggak efisien kan gitu ya. Nah, itu sangat penting sekali. Termasuk GKI itu sangat kental jiwanya itu dengan efisiensi dan efektivitas. Makanya ada program dicanangkan. Kalau nyodorin program dadaan dan sebagainya itu enggak selalu bisa oleh majelis, enggak selalu disetujui kalau program jemaat, program komisi. Benar enggak Bapak Ibu? Ya kan? Ibadah misalnya disiplin, ya, tepat waktu. Paling lama kalau tidak ada acara khusus 1,5 jam. Kalau lebih dari itu pendetanya di calling, Pak waktunya Pak, kan gitu kan saudara, gitu. Nah itu efisiensi, saudara, efisiensi waktu, efisiensi tenaga. Lalu faktor ketiga yang menunjang itu adalah karunia pelayanan yang kita baca dari, nah ini karunia pelayanan yang kita baca dari Roma 12 ayat 6-8 dan 1 Korintus 12 ayat 1-11.
Yaitu kalau 1 Korintus 12 1 sampai 11 itu ada 9 karunia ya, termasuk nubuat, penglihatan, karunia penyembuhan, hikmat, pengetahuan dan sebagainya. Yang berikutnya yang keempat adalah visi, Saudara. Ya. Visi ini penting, Saudara. Kalau kita melayani tanpa kejelasan visi, kita ngawur, Saudara. Bisa tanpa arah gitu. Kejelasan dan terlaksananya visi dari tugas panggilan gereja itu. Ya, kalau saya mendapati ada 4, Saudara. 4 visi yang dicanangkan oleh firman Tuhan dalam ketika kita melakukan tugas pelayanan. Ya. Yang pertama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Ini dapat kita temui dalam kitab Injil Matius 5 ayat 16. Ya, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik itu dapat kita hayati sebagai apa, Saudara? Kesaksian Kristus ada di dalam diri kita. Firman-Nya kita lakukan. Hidup saya dipimpin oleh firman Tuhan. Tuhan menghendaki saya berbuat baik. Ya, karena itulah saya ingin menjadi saksinya dan nama Tuhan dipermuliakan ketika aku berbuat baik menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Makin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Kristus. Makin banyak orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya. Dan yang keempat itu hidup umat menjadi bermakna, menjadi berfungsi dan berguna di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Ya, tadi saya sudah jelaskan mengenai mengapa kejelasan dan terlaksananya visi ini penting, karena kalau tidak itu bisa tanpa arah yang jelas, bisa fokusnya arah kepada diri sendiri, yang oleh Paulus juga dikatakan itu bahaya pelayanan. Orang giat melayani tetapi sebenarnya yang dilayani egosentrisnya. Dalam hal apa? Mencari pujian yang sia-sia, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi supaya egonya ini yang dipuaskan, Saudara, dimuliakan, diagungkan, gila sanjungan dan sebagainya. Ini ada di Filipi pasal 2, Saudara. Ayat yang ketiga diingatkan, jangan kita mencari pujian yang sia-sia. Jangan kita hanya mencari kepentingan diri sendiri. Ya. Ini kejelasan dari visi. Nah, tahap yang kedua, Saudara, pada kesempatan ini saya bagaimanapun juga penting untuk mengutarakan rangkuman, ya, tafsiran dan rangkuman singkat dari ketiga bacaan Alkitab serta bagaimana relasinya dengan topik kita pada minggu ini. Ya. Yesaya 51 ayat 1 sampai 6 ini intinya adalah seruan firman Tuhan bagi umat Tuhan pada waktu itu. Yang pada waktu itu di tengah penindasan bangsa Babilonia, tetapi Tuhan sudah berjanji akan segera menyelamatkan mereka. Ya. Ini seruan ini bagi orang-orang yang tadi dikatakan mengejar kebenaran. Seruan itu disampaikan juga bagi bangsa-bangsa. Ya. Isi seruannya adalah untuk menerima, ya, dan untuk percaya kepada janji Tuhan dalam hal menghibur serta menyelamatkan mereka. Ada pada ayat 3, 5, dan ayat 6b. Yang kedua, seruan firman Tuhan itu berisi tentang pengajaran dan hukum yang diberikan oleh Tuhan sebagai terang. Itu ayat yang keempat. Lalu bagian bacaan yang kedua, Roma 12 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Pertama adalah persembahan yang hidup. Yang sejati itu adalah kalau kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang kedua tentu agar umat tidak menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berproses mengalami pembaruan hidup yang dimulai dari pikiran mereka, dari akal budi mereka. Ya. Antara lain isinya adalah memiliki pola pikir yang sederhana. Yang sederhana tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sederhana tetapi bermutu. Yang sederhana tetapi berguna bagi orang di sekitar kita. Enggak harus selalu mikirin yang besar-besar, yang muluk-muluk, tetapi hanya NATO. Tetapi tidak bisa terrealisasi, itu adalah percuma. Ya. Sederhana tetapi terlaksana. Sederhana tetapi hidup kita memberkati orang lain.
Yang ketiga adalah menjaga kesatuan dan kerjasama sebaik-baiknya sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Ini adalah tugas koinonia ayat 4 dan 5. Dan yang terakhir adalah realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan. Realisasi, pengelolaan dan pemanfaatan berbagai karunia pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 6 sampai ayat 8. Di sini kita tadi sudah saya sebutkan ada aspek efisiensi dan efektivitas. Ada juga aspek manajerial dan juga leadership. Nah, kemudian bagian yang terakhir kitab Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Ini adalah merupakan pengajaran firman Tuhan Yesus dalam bentuk percakapan dialogis, diawali dengan pertanyaan menurut kata orang, menurut pendapat orang, menurut pengenalan orang tentang dirinya itu, tentang anak manusia itu bagaimana. Lalu mereka dengan cepat ya, spontan mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Yeremia atau Musa atau Elia atau salah satu dari antara nabi yang pernah muncul. Ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Kemudian percakapan itu berlanjut kepada yang fokus. Kalau menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Ya. Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Dan Tuhan membenarkan itu, bahkan menegaskan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi kalau saudara ada pengakuan, pengenalan dan pengakuan Yesus Kristus itu Mesias, anak Allah yang hidup, dia yang diurapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan dari manusia. Itu dari Allah yang memberikan kepada kita. Pengenalan dan pengakuan itu melalui firman Tuhan. Sama dengan yang ditegaskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Itu dijaga. Makanya Tuhan menegaskan, ini kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau kamu ikat di bumi, kunci kerajaan surga itu terikat di surga. Hal yang dapat membuka kerajaan surga itu adalah kunci kerajaan surga. Tapi ketika kunci itu kau lepaskan di bumi, juga akan terlepas di surga. Ya. Itu pernyataan daripada Yesus Kristus. Ya. Nah, ini pentingnya bagi kita, saudara-saudara. Tuhan mengendaki kalau kita ini percaya kepada Tuhan Yesus itu sebaiknya ya. Memang awalnya itu lewat pendeta yang ngajar katekisasi. Tapi setelah kita membaca Alkitab sendiri dan punya pengalaman relasi setiap hari dengan Tuhan ya. Iman yang ada pada diri kita ini jangan lagi menurut kata orang. Menurut pendapat orang, menurut Pak Pendeta. Nanti kalau yang seperti itu, imannya dibangun di atas pasir, saudara. Bukan di atas batu karang. Tuhan mengatakan, di atas pengakuan ini, batu karang ini, kudirikan umatku. Dan alam maut tidak menguasainya. Tapi kalau di atas pasir, iman itu kepada Tuhan di atas pasir, dibangun di atas pasir. Menurut kata orang, kalau pendetanya murtad, beragama lain, kita ikut-ikutan, gampang terombang-ambing. Kalau orang lain berpendapat Yesus Kristus adalah penjelmaan Yohanes Pembaptis, bukan sebagai Mesias, bukan sebagai anak Allah yang hidup, kita jadi ikut-ikutan, tidak punya ketegasan, ya. Terombang-ambing, itu maksudnya. Supaya kita punya prinsip yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ya. Pengenalan kita itu bukan menurut kata orang, tetapi saya mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kuasa Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap hari. Yang mengampuni dosa-dosa saya, yang memberikan damai sejahtera di tengah kegelisahan saya, yang menjawab doa-doa saya. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan hidupnya itu adalah di dalam kehidupan saya. Nah, itu saudara yang penting di situ. Lalu yang lain adalah janji dan anugerah dari Tuhan, ya. Bahwa Tuhan akan membangun jemaatnya di atas pengakuan iman tersebut, alam maut tidak menguasainya. Bagi mereka yang percaya, Yesus Kristus memberikan kunci kerajaan surga
yang harus dijaga, dipegang teguh selama hidup di dunia ini. Pertanyaan menarik di ayat yang terakhir itu, Yesus Kristus melarang para muridnya untuk memberitahu orang lain bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, ini pertanyaan menarik. Loh, tugasnya kan untuk memberitakan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Marturia, ya, karikma. Ini kok dilarang malahnya. Ini berbicara soal efisiensi, berbicara soal manajerial, berbicara soal apa saudara? Berbicara soal efektivitas. Kalau sekarang Yesus Kristus belum mati dan bangkit, memberitakan Yesus Kristus, penolakannya itu keras, diketawain oleh orang-orang yang mendengarnya. Dianggap sebagai orang gila, ya, percuma. Nanti kalau si Yesus Kristus sudah semua itu digenapi oleh Kristus, baik dalam karya mujizatnya, kemudian dia menderita mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, kuasanya dinyatakan kepada seluruh dunia. Nah, itu saat yang tepat untuk memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan, sebab sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dia adalah juru selamat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini baru orang, oh iya benar. Memang betul, sebelumnya ketika orang diberitahukan tentang Yesus Kristus Mesias, banyak yang menertawakan, menolak, mengejek gitu, saudara. Nah, itu pada saat disalib itu kan diejek itu Kristus. Ya. Nah, Kristus sendiri kadang-kadang berbicara soal efektivitas, soal efisiensi waktu, ketepatan kapan untuk memberitahukannya. Ya. Nah, ini saudara. Nah, dari semua itu rangkuman dari bacaan Alkitab, ya, yang menjadi dasar kita untuk menjalankan misi yang dilengkapi dengan aspek-aspek pembangunan tubuh Kristus, karunia-karunia pelayanan, manajerial dan leadership, ya. Itu adalah firman Tuhan, seruan firman Tuhan dan karunia anugerah Tuhan yang menghibur kita, yang menyelamatkan kita, yang menguduskan kita menjadi umat kepunyaan Allah, ya. Dan terutama pemberian karunia-karunia pelayanan, termasuk tadi Roma 12 ayat 6 sampai 8. Itu dasarnya. Yang kedua, pengenalan dan pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup adalah dasar bagi kehidupan umat Tuhan. Yang akan membuat umat Tuhan itu, ya, berada dalam kerajaan surga yang kekal sehingga alam maut tidak lagi berkuasa atas mereka. Ini bahagianya kita. Orang lain masih berusaha keras mencari keselamatan. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan. Kita tidak musingin lagi soal keselamatan sekarang yang akan datang bahkan di alam kekal. Sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, sekarang fokusnya adalah kita menghadirkan kerajaan Allah itu, menjalankan tritugas panggilan gereja itu. Dan untuk pelaksanaan itu, baik individu dan kebersamaan itu, kita ikut ambil bagian dalam pembangunan jemaat. Ya, ketika leadership, manajerial, waktu, tenaga, uang finansial itu kita harus memanage dengan baik. Kita ikut, mau di training oleh pimpinan gereja sebagai wakil dari Tuhan saat ini. Selamat berbahagia menjadi umat GKI, ya, yang terus diberkati, yang dipercaya Tuhan untuk mengemban tritugas panggilan gereja. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk dengan sukacita, semangat, dan bersyukur dalam mengerjakan misi yang Allah percayakan bagi kita semua. Amin.
Di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ulang tahun penyatuan GKI yang ke-35 tahun oleh pimpinan Roh Kudus, dan GKI Gading Indah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Tritugas Panggilan Gereja. Roh Kudus kiranya terus memampukan kami memimpin dan memberikan karunia-karunia pelayanan, sehingga kami terus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan menjadi jemaat yang misioner. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, di antaranya bagi Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, dan juga Ibu Felina Rusli. Berkatilah pemulihannya, metabolisme organ tubuh yang lemah, dan obat yang dikonsumsinya. Hati dan pikirannya limpahi dengan damai sejahtera, sehingga berangsur-angsur membaik secara signifikan, melegakan dan membahagiakan. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan gereja di tempat ini, GKI Gading Indah, bulan musik bulan Agustus 2023. Kami bersyukur untuk semua anggota jemaat, talenta yang Tuhan percayakan di bidang musik, digunakan dengan sepenuh hati dan dengan sebaiknya untuk melayani kemuliaan Tuhan dan pelayanan pembangunan jemaat. Kami berdoa untuk HUT GKI yang pada tanggal 27 Agustus ini dan pemberlakuan tata gereja yang telah diperbarui. Tuhan kiranya menolong dan memberkatinya juga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara dalam ulang tahun Republik Indonesia ini, dan juga untuk Pilpres yang akan datang, pemilu yang akan datang. Tuhan berkati dan pimpin, dijauhkan dari kemalangan, dari segala niat jahat orang-orang fasik. Tuhan berikanlah damai sejahtera dan memelihara persatuan kesatuan bangsa Indonesia, NKRI dan Pancasila, termasuk juga untuk perdamaian dunia. Seluruh doa syafaat dan ucapan syukur kami yang sederhana ini kami alaskan dalam kasih setia Tuhan Yesus, dan kami ingin lengkapi dengan doa Bapa kami yang kami lakukan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa
Jemaat GKI terkasih, salam sejahtera. GKI memahami bahwa sebuah tata gereja dan tata laksana harus dapat diubah karena perubahan-perubahan yang terjadi pada gereja dan konteks keberadaannya. Untuk itu, Majelis Sinode GKI dalam persidangannya yang ke-18 tahun 2014 menugasi BPMS untuk melakukan berbagai penyesuaian terhadap tata gereja dan tata laksana GKI edisi tahun 2009. BPMS kemudian membentuk dan mengangkat Komisi Tata Gereja GKI dengan tugas mempersiapkan draft amandemen tata gereja dan tata laksana GKI berdasarkan masukan-masukan dari semua ruang lingkup GKI. Majelis Sinode GKI di dalam persidangannya yang ke-20 tahun 2018 menerima dan mengesahkan mukadimah tata gereja dan penjelasannya, tata dasar dan penjelasannya. Sementara bagian tata laksana GKI yang paling banyak isinya baru dapat disahkan di dalam persidangan ke-22 Majelis Sinode GKI tahun 2022. Namun, belum dapat diberlakukan karena masih harus dilakukan penyempurnaan pengkalimatan sehingga disepakati untuk diberlakukan pada momen hari ulang tahun ke-35 GKI tahun ini. Hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, dengan mengucap syukur atas pimpinan Tuhan Sang Kepala Gereja, Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2023 dinyatakan resmi berlaku di seluruh ruang lingkup GKI. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI ini merupakan kristalisasi pergumulan GKI dalam menundukkan diri pada kehendak Allah. Maka mari kita manfaatkan dengan penuh tanggung jawab agar GKI makin mampu memilih hal yang benar dan melakukan dengan cara yang benar peran sertanya dalam mengemban misi Allah. Selamat ulang tahun GKI, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gerejanya. Marilah kita wujudkan ungkapan syukur ini dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan segenap hati seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Surya berkasa dan terang.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami dapat berkumpul pada hari ini Tuhan di kebaktian-Mu, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami yang kami berikan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Kau pimpin gereja yang akan mengolah persembahan ini agar dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan dan dapat menjadi kesaksian bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita pergi ke tempat kita diutus oleh Tuhan. Junjung panggilannya, perjuangkan kasih-Nya. Bersama-sama sebagai persekutuan yang misioner, mari kita berkarya dalam dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan kasih-Nya dan memberimu damai karunia. Tuhan hadap
memalingkan wajahnya padamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Amin.